Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang fluida statis. Oke, nah fluida statis yang pertama subbabnya adalah tentang tekanan. Gitu. Nah, di sini saya akan memberitahu teorinya sebentar, kemudian kita akan mencoba mengimplementasikannya langsung ke soal, begitu ya. Oke, subbab yang pertama yaitu adalah subbab tentang tekanan. Nah, tekanan atau di sini disimbolkan dengan P gitu ya, memiliki nilai sebesar P sama dengan F per A. F adalah gaya, A adalah luas permukaan dari bidang tekannya apa gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga beberapa satuan yang mungkin akan sering muncul di soal-soal nanti, yaitu salah satunya adalah bar dan ATM atau atmosfer, begitu ya. Nah, 1 bar itu nilainya adalah 1,0, sebenarnya 1,02 sih, tapi nggak apa-apa ini dituliskan 1,0 atau 10 pangkat 5 Pascal, seperti itu. Kemudian ada ATM, 1 ATM itu senilai dengan 76 cm Hg atau 1,013 10 pangkat 5 Pascal atau 1,013 bar, atau juga bernilai 760 mm Hg, seperti itu ya. Milimeter Hg itu adalah air raksa gitu. Oke, kita langsung coba implementasikan dalam soal ya. Misalkan seperti ini contohnya. Dinda yang bermasa 50 kg gitu. Dinda bermasa 50 kg. Dia memiliki dia menggunakan sepatu dengan high heels lah ya, gitu ya, dengan luas penampang 0,05 cm persegi. Nah, berapakah tekanan yang diberikan Dinda ketika Dinda berdiri gitu ya, saat dengan menggunakan salah satu sepatu hak tingginya tersebut atau high heel-nya tersebut. Oke, kita coba selesaikan ya urusannya. Oke, soal yang ini diketahui bahwa massa adalah 50 kg. Nah, apabila dalam soal tidak diketahui percepatan gravitasinya, maka nilai gaya beratnya, ini kalau di sini F-nya itu adalah yang berlaku adalah gaya berat, yaitu massa kali percepatan gravitasi. Jika percepatan gravitasi tidak diketahui, maka dianggapnya 10. Kecuali bisa nanti kalau dalam soal 9,8 diketahui, nah itu baru dipakai, gitu ya. Ini 50 dikalikan dengan 10, maka sebesar 500 Newton. Kemudian kita mengubah A-nya. A-nya kan dalam cm persegi ya. Kita ubah dalam meter persegi. Ini 0,05 cm persegi. Itu sama artinya dengan 5 kali 10 pangkat min 2 cm persegi. Nah, ingat bahwa dalam cm persegi ke meter persegi itu naiknya 2 tingkat. Karena ada satuan perseginya, maka dia dikalikan 2. Kalau normal kan senti, desi, meter itu kan 10, jadi kalikan 100. Karena ini bentuknya dalam bentuk persegi, maka naik 1 itu naiknya 100. Kalau naik 2 berarti naiknya 10.000, begitu ya. Nah, karena ini naik maka dibagi 10.000. Maka 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 4, bukan min 4 ya. Maka hasilnya akan menjadi pembagian, maka ini jadi negatif ya ke atas, 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, ditanya apa? Tekanan, P-nya berapa? Maka P sama dengan F per A.
maka hasilnya akan menjadi 500 dibagi dengan 5, 10 pangkat min 6. 5-nya dicoret, tinggal 100. Ini 100 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Karena ini negatif, naik ke atas jadi positif. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Gitu. Nah, dari persamaan ini mungkin saya akan tambahkan ya. Kalau kita menggunakan segitiga rumus misalkan. Nah, ini P, ini F, ini A. Untuk mencari A, maka A sama dengan F per P. A sama dengan F dibagi P. Kalau untuk mencari F, berarti P dikali A. Nah, ini sebagai informasi saja. Sebagai tambahan wawasan gitu ya. Nah, cukup mudah bukan? Kita lanjut ke subbab yang berikutnya ya. Yaitu di sini tentang tekanan hidrostatis. Apa sih itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang dimiliki oleh fluida yang diam. Perhatikan baik-baik. Nah, tekanan dalam kedalaman itu sama ya. Mau bentuknya seperti apapun, pasti nanti menimbulkan ketinggian air yang sama tinggi. Begitu. Beda nanti dengan kapilaritas. Nanti coba di bab selanjutnya yang di belakang. Gitu ya. Nah, ini tekanan hidrostatis ini nilainya adalah Rho sama dengan P hidrostatis, tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H, dengan Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman. Nah, ini ada apa kalau di sini misalkan? Nah, ini adalah tekanan mutlak. Nah, nanti ini tekanan mutlak itu berarti apa ya? Ada tekanan udara normal ditambah dengan tekanan hidrostatisnya, seperti itu. Nah, kita coba untuk lebih memahami dari teori ini, kita coba perhatikan di soal yang berikutnya. Nah, ini ada seorang penyelam jika hingga kedalaman 20 meter. Maka kita coba terus dulu diketahui dulu ya. Diketahuinya misalkan H, kedalamannya adalah 20 meter gitu. Jika massa jenis danau, airnya ya maksudnya ya, Rho airnya adalah 10 pangkat 3 kg per meter persegi, per meter kubik karena per volume gitu. Percepatan gravitasi diketahui G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, tentukan tekanan hidrostatis di permukaan danau, diabaikan gitu ya. Terus yang kedua adalah tekanan udara di permukaan danau. Oke. Nah, ini untuk menjawab soal yang A gitu. Itu diabaikan, maka menggunakan ini saja. Nah, kalau yang B itu menggunakan yang ini. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Tidak sulit kan? Oke, berikutnya. Maka kita ditanya yang A adalah, kalau diabaikan berarti tekanan hidrostatis saja. Berapa? Kemudian yang B adalah tekanan mutlaknya berapa? Jawab ya. Gampang kan, tinggal masukin rumus saja. Maka ini adalah yang A dulu. Ingat rumusnya bahwa P hidrostatis adalah Rho dikalikan G dikalikan H. Rho-nya berapa? Rho-nya adalah 10 pangkat 3. G-nya adalah 9,8. H-nya adalah kedalamannya tadi 20. Maka hasilnya adalah 19,6. 10 pangkat
Gitu. Atau kalau mau lebih baku 1,96 10 pangkat 5. Satuannya apa? Tekanan Newton per meter persegi. Gitu. Oke, sampai di sini paham? Nah, yang B, nah sekarang kita coba yang B. Nah, yang B itu adalah tekanan mutlaknya. B adalah tekanan mutlaknya. Berarti P besar sama dengan P ATM-nya, atmosfernya, ditambah dengan P hidrostatisnya. P ATM-nya berapa? Nah, ini kan dalam satuan meter persegi. Nah, kita ingat 1 ATM itu berapa sih tadi? Nah, kita pakai yang di sini. 1 ATM sama dengan ini 1,013 10 pangkat 5 PA gitu ya. Gitu. Nah, maka dituliskan di sini ini dituliskan 1,013 10 pangkat 5 Pascal ditambah, nah ini sama dengan Pascal yang temperatur persegi ini ya, ditambah 1,96 10 pangkat 5. Maka hasilnya menjadi berapa? 2,973 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Atau ini diubah satuannya menjadi Pascal. Gitu. Mudah bukan? Tahu bedanya antara tekanan hidrostatis dengan tekanan mutlak gitu ya. Kalau tekanan mutlak itu penjumlahan antara tekanan udara atmosfer dengan kedalaman. Gitu. Oke? Kita lanjut ke sebab berikutnya ya. Nah, sebab berikutnya ini bicara tentang hukum Pascal. Gitu. Hukum Pascal itu apabila kita memberikan sebuah tekanan pada suatu fluida, maka tekanannya akan disebarkan ke segala arah. Gitu. Nah, yang paling sering kita temui aplikasinya hukum Pascal adalah dalam dongkrak hidrolik. Nah, misalkan kalau kalian sering nyuci mobil atau nyuci motor di salon mobil atau motor yang biasanya menggunakan hidrolik, mereka kan nginjaknya kecil gitu ya, tapi nanti dia mobilnya itu bisa terangkat ke atas gitu misalkan, atau motornya terangkat ke atas. Nah, itu menggunakan prinsip ini. Seperti itu. Nah, pada dasarnya gitu ya, ini rumus dasarnya, ini A-nya ini bisa macam-macam gitu. Mau dia berupa lingkaran, mau berupa persegi panjang, yang penting A ini adalah luas permukaan. Ini cukup fleksibel gitu ya. Kalau dia A-nya itu adalah luas lingkaran, maka ya pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat gitu. Kalau nanti dia luas permukaannya berupa persegi panjang atau persegi, ya tinggal nanti menyesuaikan luas dari persegi atau persegi panjang tersebut. Oke, paham ya? Nah, untuk memahami konsep ini, kita coba ada sebuah soal seperti ini. Oke, dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing diameternya adalah 10 dan 50 mm. Oke, kita tulis dulu. Diketahui D1-nya misalkan 20 mm, atau kalau kita dijadikan ke meter jadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 meter gitu. D2-nya itu adalah 50 mm, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter gitu. Nah, kemudian berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil, penampang D1-nya berarti ya, agar dapat mengangkat mobil yang beratnya 5000 Newton. Oke, maka kita ketahui bahwa nilai dari F2-nya itu adalah 5000 Newton. Ditanya F satunya berapa? Nah, ingat bahwa kita punya persamaan ini. Nah, ini kan kalau dikalikan silang kan begini ya.
ini dikali ini dikali itu, gitu. Ini ke bawah. Nah, ke sini, gitu ya. Kali silang. F yang atas dikalikan A2 yang pojok kanan bawah, yang F2 di kanan atas dikalikan dengan yang A1 di kiri bawah. Oke, maka kalau saya tuliskan perkaliannya adalah F1A2 sama dengan F2A1 gitu. Maka untuk mencari F1 sama dengan F2A1 dibagi dengan A2 gitu. Nah, berarti kalau ini begini caranya jadi gimana? Nah, ini kalau kita tinggal ngikutin yang di sini saja. Nih, yang di sini. Nah, diameternya gitu ya. Maka F2-nya adalah 5000 dikalikan dengan ini D1 per D2 dikuadratkan. Gitu. Maka hasilnya menjadi, nah ini kalau saya tuliskan dulu di sini misalkan D1 per D2 dikuadratkannya itu berapa sih nilainya? D1-nya berapa? 5. Ini pangkat minus ya, maaf. 5 kali 10 pangkat minus 2. D1-nya itu adalah 2. Maka ini menjadi 2. Dibagi dengan 5, 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan. Ini dicoret dengan ini. Maka tinggal 4 per 25. Atau kalau ini mau diubah menjadi 0,16. Gitu. Nah, 0,16 ya ini menjadi, maka F1 sama dengan 5000 dikali 0,16. Berapa hasilnya? 16 dikali 5 itu 80. 80, nolnya ini 2 kan, 1, 2. Maka diambil 2. 1, 2. Sisa 1 kan. Nah, ini menjadi 800 Newton. Udah bukan? Oke. Kita lanjut ke subbab yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu adalah kalau kita pernah merasakan berenang di kolam renang gitu ya, misalkan kita pernah mengangkat teman kita yang badannya lebih besar gitu, kalau kita mengangkat di udara itu kan kita kerasa berat banget, tapi waktu kita mengangkat di dalam air, nah beratnya tuh jadi kerasa lebih ringan. Nah, efek yang kita rasakan pada kondisi seperti itu adalah efek dari yang namanya hukum Archimedes atau gaya Archimedes atau gaya apung. Seperti itu, gaya ke atas, gaya angkat zat cair ke atas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuknya. Nah, hukum Archimedes ini menyebabkan benda itu menjadi 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi mengapung, tenggelam, dan melayang. Atau kalau saya tuliskan mengapung, melayang, tenggelam. Nah, kalau mengapung itu intinya adalah benda itu di permukaan gitu. Entah berapa persen permukaan yang dihadapi oleh benda itu gitu. Nah, yang kedua adalah benda itu melayang. Nah, melayang itu berarti apa ya? Bendanya itu sudah kalau kita mengatakan dalam bentuk matematikanya gitu. Maka kalau mengapung itu adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contoh yang paling sering adalah kertas, gitu ya. Kertas kering kalian taruh di atas, atau gabus, styrofoam, gitu ya. Itu kalian taruh di atas air, dia mengapung di atas, gitu misalkan. Kemudian kalau melayang, misalkan, nah melayang itu bendanya sudah tertutup air, tapi dia tidak jatuh ke bawah. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan massa jenis benda
sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang terakhir adalah tenggelam. Nah, tenggelam ini kalau yang gampang kita sering ketemu bahwa batu kali misalkan kita masukkan ke dalam air, dia tenggelam. Nah, itu bahwa massa jenisnya batu itu lebih besar daripada massa jenis air. Nah, implementasi penggunaan gaya ini itu bisa dipakai dalam ngetes telur itu baik atau buruk. Nah, biasanya kalau telur yang sehat itu tenggelam. Nah, gitu ya. Kalau ada telur yang mengapung, berarti itu telurnya tidak baik atau sudah rusak, ibaratnya seperti itu. Karena itu kemungkinan sudah kemasukan udara sehingga di dalam telurnya itu ada kandungan gas sehingga dia mudah untuk mengapung ke atas. Itu sudah nggak fresh, ibaratnya telurnya itu sudah busuk. Nah, yang kedua kondisi kan tenggelam sama mengapung yang paling gampang. Nah, melayang ini biasanya dia telur asin biasanya. Telur yang masih mentah ya, bukan telur yang udah matang. Telur yang masih mentah biasanya. Nah, itu kadang-kadang itu nggak semuanya sih. Telur yang asin itu kondisinya dia melayang. Gitu. Jadi dia tenggelam sampai ke dasar enggak, tapi dia di permukaan juga enggak. Gitu. Posisinya seperti itu. Nah, untuk memahami salah satu bentuk contoh soalnya, simaklah di buku kalian. Gitu. Untuk melihatnya. Nah, itu di halaman nih 28 itu ya, yang paling atas. Nah, persamaannya seperti ini, persamaan umumnya hukum Archimedes, gaya ke atas FA sama dengan rho GV. Rho itu adalah massa zat cair, kemudian G percepatan gravitasi, dan V itu adalah volume benda yang tercelup. Nah, gitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini soalnya seperti ini. Contoh benda terapung di atas permukaan zat cair dengan 3/4 bagiannya tercelup. Nah, ini kalau ada begini, kita lebih baik memvisualisasikannya. Contoh misalkan saya buatkan seperti ini yang gampang. Ini ada bejana berisi air. Ini ada airnya segini. Nah, 3/4-nya tercelup. Nah, berarti misalkan kalau saya bikin yang paling gampang kotak gitu. Nah, tercelup air. Ini 3/4-nya. Berarti yang atas berapa? 1/4-nya. Gitu. Gitu ya, 1/4 yang di dalam 3/4. Jika massa jenis benda adalah 0,6 gram per cm kubik, tentukan massa jenis zat cair tersebut. Nah, massa jenis bendanya itu adalah 0,6 gram. Oke, kita ubah dulu satuannya semua ya. Oke, kita tuliskan dengan, nah ini misalkan kalau saya ditulis, diketahuinya itu adalah sebuah ilustrasi begini. Nah, volume tercelupnya adalah 3/4 gitu. Nah, kemudian kalau massa jenis benda, rho benda adalah 0,6 gram per cm kubik gitu. Caranya bagaimana? Nah, ini kita, nah ini 3/4 dari apa? Volume bendanya gitu. Rho bendanya segini. Nah, rho zat cairnya berapa? Yang ditanya adalah rho fluidanya berapa. Nah, ini kita menggunakan persamaan ini ya. Nah, oke. Nah, pakai ini juga boleh. Nih, pakai persamaan yang ini ya. Nah, jawab. Nah, kita punya seperti ini. Rho benda adalah volume benda yang tercelup. Nah, ini kalau ini misalkan volume benda tercelup dibagi dengan
volume benda dikalikan dengan massa jenis fluidanya. Oke, rho bendanya kita tahu bahwa 0,6 gram. Volume benda tercelupnya adalah 3/4 dibagi dengan berapa? Bagi dengan 1, nah ini yang ditanya adalah rho fluidanya. Maka rho fluida adalah 0,6 dibagi dengan 3/4 atau 0,6 dikalikan dengan 4/3. Ini adalah rho fluidanya. Nih, coret 0,2 kali 4 di 0,8. Ini rho fluidanya. 0,8. Nah, 0,8 ini gimana? Ini satuannya apa? Nah, satuannya disamakan dengan benda tersebut. Jadi yang diketahui ini. Apakah mau diubah? Boleh. Kalau mau diubah saya cari caranya. Jadi ini adalah satuannya adalah rho fluida. Satu di sini aja. Rho fluida sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Nah, ini diubah menjadi kilogram per meter kubik. Nah, gram ke kilogram itu adalah naiknya 10 pangkat min 3. Maka ini 0,8 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1000 gitu ya. Dibagi dengan cm ke meter persegi, cm kubik ke meter kubik. Kalau cm kubik ke desimeter kubik itu naiknya dibagi 1000 gitu ya. Terus naik lagi ke meter, berarti 1 juta. 10 per 1 juta dibagi 1 juta, berarti dibagi 10 pangkat min 6. Nah, ini ada minus dicoret. Jadinya adalah 0,8 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Min 3 min 6. Jadi 10 min 3 ditambah 6, jadi plus 3. Maka ini kan 0,8 dikali 1000 gitu kan ya, menjadi 800 kg per meter kubik. Mudah bukan? Oke, lanjut ya ke subbab yang selanjutnya. Nah, subbab yang selanjutnya itu adalah tentang tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu terjadi apabila fluida itu kontak dengan udara biasanya. Kan pernah lihat ya, kalau nyamuk atau serangga air gitu ya, ada yang dia itu bisa berjalan di atas permukaan air. Nah, itu salah satunya adalah faktor yang menyebabkan adalah adanya tegangan permukaan gitu ya. Tegangan permukaan itu disebabkan karena gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang ada di permukaan yang berhubungan dengan udara itu tidak tegang ibaratnya dia itu gayanya itu tidak ada gaya yang menarik dia ke atas karena kondisi molekul udara dengan kondisi molekul air itu berbeda. Contoh yang paling gampang adalah kalau kalian meletakkan susu atau teh itu di atas gelas gitu ya. Lama-lama nanti akan muncul sebuah lapisan yang di atas permukaan minuman tadi itu terlihat lebih kental dibandingkan dengan yang di bawah. Karena nanti kalau kalian minum itu permukaan bulatnya itu tetap bulat gitu. Nanti agak ada kayak lapisan tipis di permukaannya. Teh biasanya tuh bukan teh sih. Ya teh bisa, tapi teh yang dingin gitu ya. Kalau yang panas nggak bisa. Karena panas itu tidak menurunkan tegangan permukaan gitu kalau dipanaskan. Nah, salah satu contoh tegangan permukaan ini adalah kalau kita nyuci baju gitu ya. Kenapa kok orang-orang tua dulu itu kalau nyuci pakaian-pakaian yang dianggap kotor itu dia menggunakan air yang hangat atau merebus air terlebih dahulu. Nah, tegangan permukaan ini
juga berfungsi untuk biar air itu bisa menembus serat permukaan kain gitu ya, sehingga lebih bersih hasilnya. Nah, tapi teknologi yang terbaru sekarang itu ditemukan deterjen gitu. Deterjen itu juga salah satu fungsinya adalah menurunkan tegangan permukaan gitu. Bisa dipahami ya implementasi kesehariannya. Nah, untuk mempermudah pemahamannya kita bahas satu soal dulu untuk membuat kalian lebih terbayang nanti soal-soal yang akan muncul itu seperti apa. Oke, kalau ini kita perhatikan soal rumus seperti ini. Kalau saya mau bikin segitiga rumusnya gitu ya, atau segitiga ajaib kalau saya dulu belajar. Nah, itu seperti ini. Nah, yang diletakkan di sini adalah gamanya, tegangan permukaannya. Kemudian ini gayanya. Ini adalah panjang permukaannya mungkin ya. Nah, pengambilan selamut, nah, panjang permukaan selaput fluidanya 2L. Nah, maka nanti kalau mencari F, maka tinggal gamma kali 2L. Mencari 2L, maka F per gamma. Seperti itu. Nah, kita coba kerjakan soal yang di sini. Nah, apa sih yang diketahui dari soal di atas? Perhatikan baik-baik. Tabung berdiameter 0,2 cm, berarti D-nya adalah 0,2 cm. Dimasukkan secara vertikal ke dalam air dengan sudut kontaknya sebesar 30 derajat. Alfa itu adalah 30 derajat. Tegangan permukaan airnya adalah gamanya, itu adalah 0,5 Newton per meter. Gitu. Terus G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka kenaikan air pada tabungnya akan berapa? Oke, ini ternyata soal yang ini adalah untuk soal kapilaritas, tapi nggak apa-apa kita bahas di sini. Saya sudah mencoba mencari beberapa soal di buku kalian, ternyata nggak ada soal tentang tentang ini ya, tentang tegangan permukaan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini soal ini nanti kita dibahas sekarang aja untuk pemanasan menuju yang ke kapilaritas gitu ya. Kita bahas saja ini. Kemudian ditanya adalah hanya berapa. Nah, ini ada rumus, yaitu ini rumusnya, yaitu kalau di buku pakai I, saya pakai H, nggak apa sih. Ini H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho GR gitu. Nah, satuannya ya yang konsisten gitu. Nah, ini 2 dikalikan 0,5. Sudutnya berapa? 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Gitu ya. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10. Rho-nya adalah, kalau rho-nya air itu 1000 ya. Percepatannya adalah 10. R-nya ini jadikan meter. 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini saya ubah dulu ya di sini ya. Nah, ini adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter gitu. Nah, ini 1000 yang ini dicoret sama ini. Ingat ini sudutnya 30 ya. Nah, oke. Maka ini menjadi bagaimana? Ini dengan ini hasilnya adalah 1. Maka 0,5 lagi gitu ya. 0,5 lagi dibagi ini, maka 0,05
3 meter atau 5 akar 3 cm gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu bentuk soal kapilaritas ya. Mohon maaf saya tidak bisa menemukan soal ini di contoh buku kalian, jadi di skip aja nggak apa-apa. Oke. Lanjut, berikutnya adalah ini kapilaritas seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Tinggal dimasukkan saja. Jadi kalau di sini itu adalah lebih cenderung kepada pipa kapiler. Nah, itu pipa kapiler itu kalau dia fluidanya itu kohesinya lebih besar. Nah, apa itu adesi, apa itu kohesi? Kalau adesi adalah tarik-menarik dengan beda partikel lebih tinggi daripada dari sesama partikelnya. Contohnya adalah air gitu. Nah, air itu kan kalau dia bersentuhan dengan benda lain, dia kan akan cenderung teresap gitu ya. Jadi airnya itu masuk ke kain, masuk ke kertas gitu. Jadi airnya itu membasahi benda lain atau partikel yang lain. Tapi beda cerita kalau kita menggunakan air raksa misalkan. Nah, kalau air raksa itu dia cenderungnya akan lebih mengumpul pada sesamanya aja. Jadi kalau dia dengan yang enggak sesama raksa, dia akan tidak bersentuhan gitu ibaratnya. Jadi dia mempersolid gitu, mempertahankan dirinya tuh lebih kental daripada menyatu dengan zat yang berbeda. Nah, kalau nanti di soal ditanyakan misalkan seperti ini, ada sebuah pipa kapiler yang misalkan nanti ini pipa kapilernya jenisnya seperti ini. Nah, nanti itu ada yang permukaannya lebih besar gitu. Terus nanti ini semakin kecil, semakin kecil gitu. Kalau dia ini berisi air gitu, maka ini tinggi. Ya, misalkan ini saya gambarkan yang biru, misalkan. Nah, ini misalkan ini air gitu ya. Ini begini. Bentuk permukaannya tuh begini. Cekung begini. Sama seperti yang ini. Ini air. Nah, tapi dia kalau ketinggiannya semakin luas permukaannya semakin kecil, dia semakin naik. Nah, nanti semakin turun gitu. Nah, ini airnya misalkan. Nah, apa yang terjadi kalau bendanya itu diisi air raksa misalkan? Oke, ini saya gambar dulu. Ini penggambaran ilustrasi, kalau ini pengayaan aja. Kalau nanti misalkan ada soal seperti itu gitu ya, seperti ini gitu. Ini sama, ini begini. Ini begini. Nah, begini. Nah, ini kalau dia itu airnya adalah air isi tabung kapilernya, pipa kapilernya diisi dengan air raksa, maka yang tinggi itu adalah yang ini. Nah, ini dan bentuknya mencembung begini, sama seperti ini. Nah, di sini gitu. Nah, ini semakin ke sini semakin ke bawah. Nah, ini semakin ke bawah. Nah, ini semakin ke bawah. Nah, gitu. Ini adalah Hg atau raksa gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini menunjukkan kalau ini bersifat adesi, yang ini bersifat kohesi gitu. Nah, kohesinya lebih tinggi daripada adesinya gitu. Ini kohesinya besar. Nah, ini adesinya besar gitu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini tinggal dimasukin ke rumus aja, ini gampang insyaallah. Oke, kita kerjakan contoh soal yang ini. Diketahui apa saja ini? Diketahui diameter tabungnya adalah, untuk di soal tadi diameter jari-jari ya. Nah, diameter makanya ini 0,1 maaf.
Ini 0,1. Jadi yang ini, oke, saya ulangi aja. Nah, yang ini adalah row-nya adalah air ya. Air itu 1000, G-nya 10, R-nya adalah, nah ini R-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Ini dibagi 2 ya. Maka ini saya tulisnya 10 pangkat min 3. Nah, ini dicoret. Ini dengan ini dicoret. Nah, gini. Maka ini 1, tinggal setengah. Setengah dibagi 10, maka ini 0,05 akar 3. Gitu ya. 0,05 ya gitu. Ini hasilnya akan menjadi 5 akar 3. Ini dalam bentuk meter, dalam bentuk sentimeter. Gitu. Oke, yang ini. Nah, yang ini tadi nanti diketahui bahwa diameternya itu adalah 0,4 cm. Berarti ini adalah 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Gitu. Kemudian dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Sudut kontaknya adalah, nah ini tetanya adalah 60 derajat. Kemudian tegangan permukaannya adalah 0,5 Newton per meter. G-nya adalah 10 meter per sekon. Maka ditanya, oke, boleh pakai Y, boleh pakai H. Kalau saya biasanya suka pakai H. H sama dengan apa? Dengan rumus yang itu, 2 gamma dikalikan dengan cos theta dibagi dengan rho G R. Nah, rho-nya itu 1000 ya, rho air itu 1000. Kalau nggak ditulis tuh harus kita tahu bahwa rho air itu 1000. 2 kali 0,5 dikalikan cos 60 itu berapa? Cos 60. Maka ini nilai cosnya adalah, cos 60 itu adalah 0,5 atau setengah. Dibagi dengan, ini 1000, ini 10, R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Min 3-nya dicoret sama ini. Nah, ini menjadi 2 coret sama ini. Nah, ini 0,25 dibagi 10 meter. Maka ini menjadi 2,5 cm. Gitu. Oke. Nah, atau kalau ini mau ditulis 0,025 meter gitu ya. Nah, oke, mudah bukan? Oke, kita tinggal, oke, ini sebab yang terakhir, dan semoga kalian juga memahami walaupun sedikit cepat tapi sedikit teori yang saya berikan dan latihan soal. Saya harapkan kalian mengerti. Kalau belum mengerti nanti silahkan komen di ini ya, di videonya, biar kalian
paham. Oke, sekarang viskositas. Viskositas itu apa sih? Viskositas itu kekentalan gitu. Jadi kalau kalian tahu oli, terus susu, teh, kopi, air biasa itu kan punya kekentalan masing-masing ya. Terus air gula sirup gitu ya. Itu air gula itu kan kental karena dilarutkan dengan air yang lebih lebih encer seperti itu ya, pengenceran seperti itu. Nah, viskositas ini terkait dengan kekentalan. Nah, kekentalan ini kalau pengujiannya misalkan tuh kita dengan mengukur kecepatan bola yang jatuh pada sebuah zat cair yang kental. Minyak goreng itu kan kental juga, oli, bensin. Nah, nanti kekentalan ini kalau nanti kalian ingin masuk ke teknik sipil, teknik mesin, ini berkaitan dengan pelumas gitu. Pelumas oli gitu ya. Oli pelumas, lubrication, nah lubrikan, nah gitu. Itu pelumas yang biasa dipakai kita buat ganti kalau kita motornya 4 tak itu pakai yang di oli mesin namanya, tapi kalau motor kita 2 tak itu ada oli mesin sama oli samping gitu. Oli mesin sama oli samping. Nah, itu salah satunya. Nah, ini salah satu contohnya adalah, nah ini percobaannya seperti ini. Batu atau kelereng, jadi bondai yang bulatnya itu sempurna, kelereng misalkan. Nah, itu kita coba masukkan ke dalam sebuah zat cair yang kental, entah itu oli, minyak goreng, air gula, air susu, air biasa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada persamaannya, itu ada gaya gesekan Stokes. Gaya Stokes, nah itu koefisien viskositas itu. Kemudian ada jari-jari dan ada kelajuannya. Nah, cerat waktunya berapa kelajuannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau penguraian arah gayanya seperti ini. Gaya Stokes ke atas sama gaya fluida atau gaya Archimedesnya ke atas gitu ya, kayak angkat ke atasnya. Maka persamaannya kan seperti ini. Kecepatan terminal adalah 2gr kuadrat per 8 tau gitu, misalkan. Itu ya. Nah, ini ada. Nah, kita coba aja menyelesaikan ini biar kalian paham ini gimana cara ngitungnya. Kalian bingung. Nah, ini kita coba kerjakan ya. Oke, kelereng. Nah, ini contohnya adalah kelereng dijatuhkan gitu. Tabung berisi oli dengan massa jenis Rho sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Itu sama artinya dengan 800 kg per meter kubik gitu. Nah, kemudian koefisien viskositasnya ini gini. Itu nilainya adalah 0,03 Pascal sekon atau Newton sekon per meter persegi gitu ya. Atau ini gitu. Terus kemudian jari-jari kelerengnya adalah 1,5 cm. Atau kalau kita ubah ke meternya berarti 1,5 10 pangkat min 3 meter. Gitu ya. Kemudian massa jenis kelerengnya ini Rho fluida. Yang ini adalah Rho benda. Itu adalah 0,9 gram per cm kubik atau sama artinya dengan 900 kg per meter kubik. Nah, gitu. Tentukan kecepatan terminalnya, V terminal, yaitu adalah 2gr kuadrat dibagi dengan 9 ini. Nah, viskositasnya tadi
dikalikan dengan rho benda dikurangi dengan rho fluida. Maka kalau saya hitung hasilnya jadi berapa ini? Nah, ini 2 dikalikan 10 dikalikan R kuadratnya 1,5 10 pangkat min 3 kuadrat dibagi dengan 9 dikalikan dengan ini koefisiennya 0,03 ini dikalikan dengan rho bendanya berapa? 900 dikurangi 800 gitu ya, gampang kan? Nah, maka ini menjadi, maka kecepatan terminalnya adalah 20 dikali 2,25 10 pangkat min 6 dikalikan 100 dibagi dengan ini. Nah, itu menjadi 27 10 pangkat min 2. Oke, sampai di sini paham? Gampang ya, nggak terlalu sulit kan? Nah, kita sekarang coba untuk mencoret-coret. Ini dicoret dengan ini tinggal 10 pangkat min 4. Ini dicoret dengan ini, tinggal 10 pangkat min 2. Gitu kan ya? Nah, sekarang berikutnya adalah nah, ini dicoret dengan ini, hasilnya menjadi 10 pangkat min 1. Maka ini menjadi 4,5 gitu. 4,5 dikali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 27. Bisa nggak dibagi 3? Bisa. Kalau dibagi 3 berarti ini tinggal 0,15 dibagi dengan 9. Ya enggak? Dibagi 3. Ini dibagi 3 lagi? Bisa. Maka ini menjadi 0,05 dibagi 3. Maka menjadi 0,01. Nah, ini 20 dibagi 3, 6. 0,67. Gitu ya. Oke. Ini dalam bentuk meter per sekon ya. Kalau dalam sentimeter berarti 0, maaf, bukan 0, tapi 1, ya dalam sentimeter per sekon. Maka ini menjadi 1, menjadi 1,67 cm per sekon gitu. Gampang kan? Tidak terlalu sulit. Yang penting apa rumusnya aja di sini. Rumusnya banyak. Diperhatikan baik-baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita sudah menyelesaikan bab yang terakhir untuk persiapan UTS. Jadi yang pertama adalah kesetimbangan dinamika rotasi, hukum Hooke, dan yang terakhir adalah ini. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Belajar baik-baik, kerjakan semua soal-soal yang ada di buku kalian.
Nah, nanti kalau ada pertanyaan, masih ada seminggu lagi untuk ketemu sebelum PTS gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.